Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan solihah semua? Berjumpa lagi bersama Ustaz Damuri dalam pembelajaran matematika ya. Baiklah Anda soli dan solihah semua, sebelum melaksanakan pembelajaran seperti biasa, kita laksanakan doa bersama untuk meminta kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk pembelajaran kita hari ini ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk pelaksanaan pembelajaran kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah Nanda Soli dan Solihah semua. Untuk materi pembelajaran matematika kita hari ini, kita akan memasuki kepada materi kelipatan persekutuan terkecil dan juga faktor persekutuan terbesar ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana penjelasannya mengenai materi kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB, marilah sama-sama kita simak video penjelasan berikut ini. Baiklah Nanda Soli dan Solihah semua, sekarang kita langsung saja masuk kepada materi kita ya. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang materi mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau KPK ya. Nah, yang harus kita ketahui yang pertama itu adalah kita buat dulu kepanjangannya. Jadi kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini kepanjangannya. Jadi intinya itu lihat pada kata pertamanya, kelipatan ya. Nah, jadi itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi KPK ini membahas tentang kelipatan suatu bilangan ya, kelipatan suatu bilangan. Misalnya ya angka 2. Kelipatannya ya tambahkan angka 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sampai seterusnya. 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10 dan seterusnya. 3 misalnya. Kelipatannya 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 3 15 dan seterusnya ya. Itu yang namanya kelipatan. Nah, kita akan mempelajari tentang KPK. Nah, KPK artinya kelipatan persekutuan terkecil. Misalnya begini. Kita ambil sebuah contoh. Misalnya kita diminta carilah KPK dari angka 5 dan 6 ya. Nah, kita diminta mencari KPK dari angka 5 dan 6. Nah, caranya ini sangat mudah ya. Nah, caranya seperti ini. Sama, kita buat dulu kelipatannya. 5 tambah 5 sama dengan 10. 10 tambah 5 15. 15 tambah 5 20. 20 tambah 5 25. 25 tambah 5 30. 30 tambah 5 35. 35 tambah 5 itu berarti 40. Selanjutnya 45 50 55 60. Nah, kita berhenti dulu di sini ya. Selanjutnya angka 6 kita buat. 6 tambah 6 12, kemudian tambah lagi 18, tambah lagi jadi 24, kemudian tambah lagi jadi 30, tambah 36 tambah 6 36,
36 tambah 6, 42. Kemudian 42 ditambah 6, 48. 48 ditambah 6, 54. Kemudian 54 ditambah 6, 60. Dan seterusnya, kita berhenti dulu sampai angka 60 ya. Nah, untuk mencari, ini kan diminta kelipatan 5 dan 6. Ingat, yang kita bahas ini adalah yang terkecil ya, yang terkecil. Langkah pertama adalah cari angka yang sama dari kelipatan 5 dan 6. Nah, kita cari dulu atas dan bawahnya. 10 ada yang sama? Tidak ada ya. 15 tidak ada juga. Kita lihat yang sama, rupanya ada angka 30. Angka 30 adalah yang sama yang pertama. Nah, ini dilingkari. Kemudian angka berapa lagi, ada enggak? Kita cari. Oh, ada rupanya 60. Nah, begini ya. Nah, ini kan yang diminta ini adalah kelipatan persekutuan terkecil. Artinya diambil yang terkecilnya. Dan itu nilainya sama. Berarti yang terkecil adalah 30 dan 30. Jadi KPK dari 5 dan 6 itu adalah 30 ya. Nah, begitu caranya. Jadi dibuat dulu uraian kelipatannya ya dari angka yang dimau, kemudian cari angka yang sama, kemudian cari angka yang sama dan nilainya yang terkecil. Ya, contohnya seperti ini tadi ya. Yang lain ada sebenarnya 60 sama 60, tetapi yang lebih kecil itu 30 dan 30. Jadi yang diambil KPK dari 5 dan 6 itu adalah 30 ya. Begitu untuk KPK ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang selanjutnya ya. KPK FPB, maaf ya. Kita masuk ke materi FPB. Nah, FPB ini kepanjangannya adalah faktor persekutuan B-nya besar atau terbesar. Nah, kunci katanya ada di faktor dan terbesar ya. Nah, kita sudah mempelajari apa itu faktor pada pertemuan kita yang sebelumnya ya. Nah, misalnya kita diminta untuk mencari faktor bilangan dari angka 8 ya. Nah, angka 8, faktor dari 8 kita lihat ya. Artinya angka yang 8 ini bisa dibagi dengan angka berapa saja yang tidak menghasilkan nilai yang koma ya, yang tidak menghasilkan nilai koma. Artinya dimulai dari yang terkecil ya. Berarti 1 itu 8 bisa dibagi 1 enggak? Bisa. Hasilnya ada 8, artinya 1 itu termasuk. Kemudian 2, 8 bagi 2 bisa enggak? Bisa. 8 bagi 2 sama dengan 4. Kemudian 3 bisa enggak? Enggak bisa. Ya, selanjutnya 4. 8 bagi 4 bisa? Bisa. Hasilnya 2. 4. Kemudian 8 bagi 5 enggak bisa. 8 bagi 6 enggak bisa. Bagi 7 enggak bisa. Kemudian 8 bagi 8. Artinya angka itu sendiri yang terakhir. Nah, ini adalah faktor. Ya, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya ya, misalnya Ananda semua diminta untuk mencari misalnya bilangan faktor persekutuan terbesar dari sebuah bilangan ya. Misalnya angka yang kita gunakan itu angka, ini saya hapus dulu ya. Nah, angka yang kita gunakan misalnya angka 18 dan 12 ya. Nah, Anda misalnya diminta mencari, carilah faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 12 ya. Langkah pertamanya sama ya, cari faktor dari masing-masing angka ini dulu ya. 18 ini bisa dibagi angka berapa saja? Tentunya 1 pasti bisa ya. 1. Kemudian 18 bagi 2 bisa. 18 bagi 2 sama dengan 9. Kemudian bagi 3 bisa enggak? 18 bagi 3 bisa. Hasilnya 6. Kemudian 18 bagi 4 enggak bisa. 18 bagi 5 enggak
Tidak bisa juga. 18 bagi 6 bisa. 18 bagi 6 sama dengan 3. Kemudian berapa lagi? 18 bagi 7 tidak bisa. 18 bagi 8 tidak bisa. 18 bagi 9 bisa. 9. Kemudian 18 bagi 10 tidak bisa. Bagi 11 tidak bisa juga. 12 tidak bisa. 13 tidak bisa. 14 tidak bisa. 15 tidak bisa. 16 juga tidak bisa. 17 tidak bisa juga. Yang terakhir 18, angka itu sendiri ya. Nah, jadi faktor dari angka 18 ini. Kemudian 12. Nah, 12 kita cari. 1. Iya, 1 pasti masuk ya. Karena ya, angka berapapun 1 itu termasuk ke dalam faktor bilangan tersebut ya. Nah, angka 2. 2 masuk enggak? Bisa. 12 bagi 2 sama dengan 6. Kemudian angka berapa lagi? 3 bisa? 3 bisa. 12 bagi 3 sama dengan 4. Kemudian 12 bagi 4 bisa enggak? Bisa, hasilnya 3. 12 bagi 5 enggak bisa. 12 bagi 6 bisa. Bagi 7 enggak bisa. 8 enggak bisa, 9 enggak bisa, 10 enggak bisa, 11 enggak bisa, 12 yang terakhir ya. Nah, caranya tadi sama. Jadi dengan KPK cari angka yang sama kemudian dilingkari ya. Nah, kita cari yang sama itu 1 sama 1, 2 sama 2, kemudian 3 dengan 3, dan masih ada ya 6 sama 6. Nah, ini ingat, yang dicari adalah yang terbesar. Kalau KPK yang dicari adalah yang terkecil. Di sini kita lihat yang terbesar itu adalah 6 yang dilingkari ya. Angka yang sama yang terbesar itu adalah angka 6. Ada 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 6 sama 6. Yang terkecil 1 sama 1, yang terbesar 6 sama 6. Berarti FPB, FPB ya. 18 dan 12 adalah 6 ya. Nah, begitu caranya untuk mengerjakan persoalan mengenai FPB dan KPK ya. Nah, ini cara mengerjakan dengan cara uraian. Nah, kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan pohon faktor ya, yang sudah kita gunakan dalam materi sebelumnya pada materi faktorisasi prima ya. Nah, misalnya ya, kita ambil angka berapa maunya? Kita ambil 3 angka misalnya. Nah, misalnya kita kerjakan dulu KPK ya. Nah, yang tadi kan awalnya kita menggunakan cara uraian. Jadi cara uraian 1, kemudian satunya gimana. Nah, sekarang kita gunakan metode pohon faktor ya. Nah, kita ke KPK dulu. Mencari KPK dengan pohon faktor. Nah, ya. Misalnya di sini kita punya angka ya. Kita punya angka 10 dan 12. Nah, kita diminta mencari KPK dari 10 dan 12. Nah, kita gunakan pohon faktor ya. Nah, pohon faktor coba pada materi sebelumnya sudah kita pelajari bersama pada saat kita pertemuan bersama ya. Nah, lihat 10. Lihat pohon faktornya. Ingat pembaginya untuk pohon faktor itu 2, 3, 5, 7 ya. Kemudian 9, 11, 13, 17 dan seterusnya ya. Nah, ini pembaginya. Kita mulai dari yang terkecil dulu. Berarti yang 2 bisa enggak? Nah, bisa. 2. 10 bagi 2 berapa, Li? 5. Nah, sekarang lihat di sini ada 5 enggak? Ada. 5 bagi 5 berapa? 1. Ya. Nah, berarti di sini hasilnya adalah faktor dari 10 itu adalah 2 kali 5. Kemudian 12 ya.
Kita lihat pembaginya, mulai dari yang terkecil juga. 2 bisa enggak? Bisa. 12 bagi 2 sama dengan 6. Kemudian masih bisa dibagi 2 enggak? Bisa, ya. 6 bagi 2 sama dengan 3, ya. Masih bisa dibagi 2? Enggak bisa. Bagi 3? Bisa. 3, ingat ya, di sini ya pembaginya dilihat. Kalau enggak bisa 2, 3. Kalau enggak bisa 3, 5. Enggak bisa 5, 7 dan seterusnya. 3 bagi 3 1. Berarti ini faktornya adalah 2 kali 2 kali 3 atau sama dengan 2-nya berapa? Ada 2 kali. Berarti kita singkat saja 2. 2-nya 2 kali berarti pangkat 2 kali 3. Begini ya. Nah, sekarang untuk mengetahui ya berapa KPK dari KPK 10 dan 12 ya. Caranya adalah ya saya buat di sini ya. Mohon maaf agak kurang rapi ya, saya lanjutkan di sini. Ya, cara melihatnya adalah kita lihat dulu angka yang sama, ya berarti kan faktornya tadi yang ini sama yang ini, ya. Nah, kita lihat dulu angka yang sama. 2 ada sama enggak? 2, di sini ada 2, di sini ada 2. Berarti 2 masuk. Ya. 2 masuk. Kemudian untuk KPK kalau kita menggunakan menggunakan pohon faktor itu cari pangkat yang terbesar. Ya, di sini 2-nya pangkat 2, di sini pangkatnya 1, ya. Nah, di sini sebenarnya pangkatnya 1 cuma enggak ditulis ya. Nah, ini pangkat 1, ini pangkatnya 2. Berarti kita ambil 2. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi angka-angka yang lain yang ada. Berarti 5 dan 3. Ya kan kalau untuk KPK semua faktor yang ditemukan itu dikalikan semua. Nah, ya. Begini. Jadi langsung kita cari hasilnya. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 5 kali 3 ya. 4 kali 5 20, 20 kali 3 berarti 60. Ketemu KPK-nya. Jadi KPK dari 10 dan 12 itu adalah 60 ya. Begitu caranya kalau menggunakan pohon faktor ya. Nah, ini juga bisa langsung digunakan untuk FPB ya, bisa langsung digunakan untuk FPB misalnya seperti ini. Untuk KPK-nya usah hapus ya. Nanti kalau Anda mau menonton lagi tinggal diulang kembali ya. Untuk video mengenai KPK-nya. Nah, ini usah hapus dulu. Nah, judulnya kita ganti yang di atas. Nah, kita rubah menjadi FPB. FPB. Nah, setelah kita punya angka seperti ini, ya. Caranya yang pertama adalah sama seperti tadi, ya. Kita cari dulu angka yang sama. Mohon maaf, kok FB lagi sih. Ya. FPB. Nah, kita cari angka yang sama di antara faktor dari kedua bilangan ini. Ya, kita cari. Nah, kita lihat di sini yang sama yang mana? Di sini ada angka 2, di sini ada angka 2. Ya. Nah, kemudian yang lain ada yang sama enggak? Enggak ada. Di sini 5, di sini 3. Berarti 5 sama 3 kita abaikan, enggak kita masukkan. Berarti 2 masuk. Sekarang kita lihat, kalau KPK tadi dilihat dari pangkat yang terbesar. Tetapi untuk FPB itu yang diambil adalah pangkat yang terkecil, ya. Ingat, KPK diambil adalah pangkat yang terbesar, yang kecilnya diabaikan, tetapi untuk FPB itu diambil adalah pangkat yang terkecil, ya. Nah, di sini kita lihat pangkat yang terkecil itu adalah 2 yang ini. Ya, 2 yang ini pangkatnya 1. Kalau yang ini pangkatnya 2. Berarti kita ambil pangkat yang 1, ya. Nah, berarti 2 pangkat 1 ya 2, ya. Nah, artinya FPB-nya untuk 10 dan 12 adalah 2 ya. Nah, itulah materi untuk KPK dan FPB ya. Nah, di buku Ananda Suri dan Soliha semua itu ada tugas
Ya, tugas ada di halaman 63 ya. 63. Silahkan Ananda semua kerjakan ya. Nomor 1, 2, 3. Kerjakan yang masing-masing. Untuk nomor 1 itu ambil saja satu, misalnya yang A saja, atau yang B, atau yang C, atau yang D, atau yang E, silahkan bebas, tidak usah kerjakan semuanya, ambil salah satu saja. Yang nomor 2 juga ambil salah satunya, kemudian yang nomor 3 ambil juga salah satunya ya. Nah begitu, jadi kerjakan halaman 63 itu tugas yang pertama ya. Nomor 1 pilih mau bagian A, B, C, D, E, silahkan pilih salah satu. Nomor 2 juga pilih salah satu. Nomor 3 pilih salah satunya juga. Kemudian untuk FPB-nya ada di halaman 66 dan 67. Itu ada 3 soal juga dan dipilih juga ya. Mau yang A, mau yang B, C, D, E, silakan Ananda semua pilih masing-masing untuk satu nomor satu pilihan ya. Silahkan pilih, kerjakan ya. Caranya ada yang menggunakan penguraian, ada yang menggunakan pohon faktor ya. Silakan Ananda semua kerjakan sebagaimana yang tadi Ustadz jelaskan ya. Kalau seandainya ada yang kurang dipahami boleh nanti bertanya ya. Itulah materi yang dapat Ustadz sampaikan kepada Ananda Solih dan Solihah semua hari ini untuk pembelajaran matematika. Semoga bisa membantu terkait apa yang sudah Ustadz jelaskan ya. Itulah materi kita hari ini. Mari kita tutup dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.